Sahabat muslim, di dalam surga yang sempurna, tempat tidak ada lapar, tidak ada sakit, tidak ada kematian. Allah menciptakan satu pohon saja. Bukan karena Allah kekurangan, bukan karena Allah takut, tetapi karena pohon itu menyimpan ujian pertama bagi manusia. Pohon itu bernama pohon khuldi. Buah apakah itu sebenarnya? Mengapa Allah melarang Nabi Adam mendekatinya? Dan bagaimana satu pelanggaran kecil justru mengubah sejarah seluruh umat manusia hingga akhirnya Nabi Adam diturunkan ke bumi. Tonton video ini sampai akhir karena di balik kisah pohon khuldi tersimpan rahasia tentang takdir, taubat, dan kasih sayang Allah. Sebelum kita mulai, teman-teman bantu tekan like, share, dan subscribe agar video ini memberikan banyak manfaat untuk banyak orang. Sahabat muslim, apa itu pohon buah khuldi? Dalam Al-Quran Allah menyebutnya sebagai syajaratul khuldi, yang secara bahasa berarti pohon keabadian. Hai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Surat Toha ayat 120. Namun Al-Quran tidak pernah secara spesifik menyebut jenis buahnya. Para ulama pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan buah anggur, ada yang menyebut gandum, ada yang mengatakan buah tin, bahkan ada yang mengatakan kurma. Namun mayoritas ulama sepakat jenis buahnya tidak penting. Yang penting adalah maknanya. Pohon khuldi bukan sekedar pohon. Ia adalah simbol ujian ketaatan. Allah ingin mengajarkan satu hal sejak awal penciptaan manusia. Yang pertama, ketaatan lebih berharga daripada keinginan. Lalu mengapa Allah melarang Nabi Adam mendekati pohon itu? Allah berfirman, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 35. Perhatikan baik-baik, Allah tidak mengatakan jangan makan, tetapi jangan mendekati. Mengapa? Karena mendekati seringkali lebih berbahaya daripada melakukan. Larangan ini bukan karena pohon itu haram zatnya, tetapi karena Allah sedang menguji ketaatan Adam dan Hawa. Surga adalah tempat kenikmatan, tetapi bukan tempat ujian. Dan sebelum Adam menjadi khalifah di bumi, Allah ingin mengajarkan satu pelajaran penting. Manusia memiliki kehendak, dan kehendak itu harus dikendalikan oleh ketaatan. Sahabat muslim, iblis tidak datang dengan ancaman. Ia datang dengan rayuan yang terdengar indah. Tuhanmu tidak melarangmu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal. Surat Al-A'raf ayat 20. Iblis bersumpah palsu, aku adalah penasehatmu. Inilah tipu daya pertama iblis kepada manusia. Mengubah larangan menjadi seolah-olah kasih sayang, mengubah dosa menjadi peluang, mengubah ketidaktaatan menjadi logika, dan akhirnya Nabi Adam dan Hawa memakan buah itu. Bukan karena membangkang, tetapi karena lupa dan tertipu. Lalu apa yang terjadi setelah memakan buah khuldi? Sekejap, kenikmatan surga berubah. Pakaian surga terlepas, aurat terbuka, malu muncul untuk pertama kalinya. Maka tampaklah bagi keduanya aurat mereka dan mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Surat Al-A'raf ayat 22. Inilah momen ketika manusia pertama kali mengenal rasa bersalah, mengenal penyesalan, mengenal taubat. Dan yang luar biasa, Nabi Adam tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan iblis, tidak menyalahkan Hawa. Beliau langsung bertaubat. Kemudian kapan dan hari apa Nabi Adam diturunkan ke bumi? Menurut banyak riwayat ulama tafsir, Nabi Adam diturunkan ke bumi pada hari Jumat. Hari yang sama diciptakannya Nabi Adam, dimasukkannya ke dalam syurga, dikeluarkannya dari syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang terbit matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan ke dalam syurga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan dari syurga. Hadis riwayat Muslim. Ini bukan kebetulan, hari Jumat adalah hari pengampunan dan rahmat. Kemudian bagaimana proses Nabi Adam diturunkan ke bumi? Allah berfirman, turunlah kamu semua dari syurga,
Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 36. Menurut riwayat, Nabi Adam diturunkan di wilayah India atau Sri Lanka. Hawa diturunkan di Jeddah. Iblis diturunkan di tempat lain. Mereka berpisah, menangis dan terus bertaubat. Selama puluhan tahun, Nabi Adam memohon ampunan hingga akhirnya Allah menerima taubatnya. Sahabat Muslim, hikmah di balik pohon khuldi. Pohon khuldi bukan tentang buah, bukan tentang larangan semata. Ia tentang kesalahan manusia, luasnya rahmat Allah, indahnya taubat. Jika Nabi Adam saja pernah salah, apalagi kita sebagai manusia. Tetapi jika Adam langsung bertaubat, maka tidak ada alasan bagi kita untuk putus asa. Karena Allah bukan mencari manusia yang sempurna, Allah mencari manusia yang mau kembali. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video Islami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.